Di Sabtu kuno rumeksa ing awan, di Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulumu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasapin cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Ini masih terkait dengan ijazah Bapak Jokowi. Kita sudah mendengar, kita sudah melihat bahwasannya Universitas Gadjah Mada telah memberi statement dan mengakui mengeluarkan ijazah Bapak Jokowi. Kampus ternama ini sudah mengakui. Lalu Roy Suryo mempermasalahkan skripsi dan KKN-nya di mana sudah ditelisik oleh Rismon Sianipar, dan memang ada tempatnya KKN itu ada. Namun muncul lagi berita Betor becak motor atau apa mengatakan ijazah Bapak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Namun Betor tidak tahu siapa yang mencetak. Semua hanya asumsi-asumsi, orkestrasi dan narasi-narasi yang nggak jelas juntrungannya. Kalau UGM sudah jelas mengakui, ini sudah tidak bisa terbantahkan, karena UGM adalah sebuah universitas di mana Bapak Jokowi kuliah di sana. Nah, berita ini sudah berlalu. Saat ini Roy Suryo dipanggil untuk hadir, untuk datang dimintai keterangan apakah yang dilakukan Roy Suryo ini mengandung unsur penghasutan, apakah yang dilakukan Roy Suryo dan teman-temannya ini mengandung atau bisa digiring ke ranah pidana. Di sini Roy Suryo ditanya oleh polisi. Ada 85 pertanyaan. Dan setelah ditanya-tanya oleh polisi, Roy Suryo keluar lalu konferensi pers. Roy Suryo mengatakan ditanya 85 pertanyaan tidak dijawab. Nah, ini kita semua bisa menilai apa yang akan terjadi nanti di persidangan. Karena saat ditanya sudah tentu polisi mengarahkan Roy Suryo untuk melakukan klarifikasi, dan ternyata pertanyaan polisi tidak dijawab. Ini justru mempertegas, memperdalam jerat hukum Roy Suryo karena tidak ada klarifikasi. Kenapa? Ya karena tidak menjawab pertanyaan. Malahan di konferensi pers tersebut Roy Suryo mengatakan, hasutannya di mana? Merugikan orang lainnya gimana? Provokasinya di mana? Sudah jelas. Mereka menghasut orang dan terjadi rumah Jokowi didatangi, digerutuk. Bahkan UGM juga digerutuk. Ya. Itu sebagai bentuk namanya hasutan. Ya memang tidak terjadi keributan, namun terjadi kegaduhan. Iya. Sekarang seluruh masyarakat Indonesia ya
Jadi apa? Jadi terus nonton tontonan yang setiap hari hadir di media sosial, di media elektronik ini. Lalu masyarakat juga berpikir, ini benar atau enggak yang dilakukan Roy Suryo? Karena kebohongan apabila diucapkan terus berkali-kali dan setiap hari, maka menjadi orang terus bertanda tanya. Inilah kehebatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Dibiarkan dulu narasi-narasi ini terus berkembang. Dan akhirnya banyak nama yang ikut terseret di dalamnya. Ya, ini akan banyak sekali. Bahkan nanti ada juga, saya terawang, saya prediksi, ya, konten kreator, teman-temannya Roy Suryo dan kawan-kawan ini juga akan terseret masuk ke penjara. Karena apa? Ya karena konten kreator itulah yang menyiarkan berita-berita ini, yang mempublikasikan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dan teman-temannya ini. Maka mereka juga patut dan pantas untuk bertanggung jawab. Nah, seperti yang Betor sampaikan juga, bahwasanya PDIP banyak sekali di sana orang-orang yang menggunakan ijazah palsu, dan ini perlu diperiksa. Seharusnya Partai Demokrasi Indonesia, PDIP, juga memeriksa, minta keterangan kepada Betor ini, ya, siapa-siapa saja yang menggunakan ijazah palsu di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Dan belakangan kita juga melihat, mendengar, dan sekaligus membaca bahwasanya nanti Ganjar Pranowo akan ikut gelar perkara. Ini akan memperburuk partai PDIP. Untuk apa panjenengan ikut-ikutan? Padahal Bapak Jokowi dulu adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Nah, Partai Demokrasi Perjuangan, PDIP, inilah yang merekrut Bapak Jokowi. Jadi kalau orang-orang yang direkrut masuk partai, khususnya Partai PDI Perjuangan, apakah tidak ditanya dulu? Apakah tidak dilihat dulu latar belakangnya apa, dia siapa, dan legalitasnya seperti apa? Ini jadi pertanyaan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia sekarang. Nah, jadi Partai Demokrasi Indonesia lah yang sepatutnya yang pertama kali bertanggung jawab dalam hal ini. Kenapa ada masalah seperti ini? Seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lah di sini yang mendampingi, memperjuangkan Bapak Jokowi, karena memang dulu beliau ini adalah kadernya. Namun kita lihat bersama, Bapak Jokowi berjuang sendiri. Dan kita tahu bersama arah dan tujuan dari Roy Suryo dan teman-temannya ini adalah untuk mengganggu kinerja Bapak Presiden Prabowo Subianto saat ini. Memang yang diserang adalah Bapak Jokowi, namun ujung-ujungnya nanti menyerang Wakil Presiden. Wakil Presiden sudah tentu terkait dengan Bapak Presiden. Dan bahkan para purnawirawan yang mengatakan ada 100 purnawirawan yang siap menggeruduk MPR kalau apa yang mereka sampaikan di DPR ini tidak digubris. Perlu Bapak purnawirawan ketahui, jangankan cuma 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang ditunggu oleh rakyat Indonesia. 58% rakyat Indonesia telah memilih Prabowo Gibran. Jadi rakyat ini tinggal nunggu perintah saja untuk bergerak, ya, untuk menandingi apa yang telah diutarakan, disampaikan oleh para purnawirawan. Ya, jadi jangan dikira rakyat ini tidak ngerti. Rakyat ini cuma plonga-plongo dan tidak paham. Rakyat Indonesia ini sudah pinter-pinter dan paham mana yang benar, mana yang salah.
kelompok-kelompok yang sangat berbahaya ini memang sudah sepantasnya dimasukkan dalam penjara. Dan saya yakin, aku yakin di sini 1.000.000% Roy Suryo dan teman-temannya bakalan masuk penjara. Oke sahabat, demikian yang saya sampaikan bagaimana perkembangan dari kasus ijazah Bapak Jokowi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.